Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 217. Bagian kedua, pagi datang menjelang. Yang ditunggu pun tiba. Kenshin dan Iwan sudah masuk kerja. Begitu pula Angelika, dan juga lainnya. Kini jam sudah menginjak pukul 7. Kenshin dan Iwan, ternyata jadwal kerjanya hari ini sudah berbeda dengan kemarin. Mereka kini ada di kantor sebelah, yang tak jauh dari tempatnya Angelika. Kenshin dan Iwan sudah terlihat beraktivitas kerja. Mereka bersama-sama menyapu lantai di sekitar jalanan, membersihkan kotoran yang ada di depan kantor. Di saat itu, Angelika terlihat oleh Iwan yang lagi mondar-mandir berdiri di depan pintu, hingga Iwan itu bicara ke Kenshin. Iwan pun berbisik-bisik. Ia berucap, bro, coba lihat itu. Tumben banget ya dia. Hari ini kok masuk pagi sekali. Susanti dan pegawai di situ. Kok aku perhatikannya, semenjak jam 6 tadi, mereka sudah di tempat kerjanya. Kenshin pun lalu melihatnya. Kemudian ia menjawab, iya Wan, tumben juga ya. Kenapa mereka itu pagi-pagi sekali sudah datang kerja? Ada yang aneh kayaknya Wan. Apa ada hal pentingnya? Iwan pun lalu menyahut, waduh bro, jangan-jangan entar temanmu Ririn datang ke sini lagi bro. Kenshin lalu bilang, beneran Wan, masa sih itu? Tapi aku dari tadi ngerasa lain nih Wan. Kayaknya ada sesuatu hari ini. Apa mungkin nih Ririn kesini? Kalau benar bisa gawat nih Wan. Kita harus sembunyi, biar kita nggak ketahuan. Kenshin malah sedikit panik, khawatir jika yang dikatakan Iwan akan benar terjadi. Di saat Iwan dan Kenshin bicara, Angelika pun melihat ke arah mereka. Melihat cleaning service yang sedang membersihkan jalanan, Angelika itu pun masih melihat Kenshin dengan pandangan yang sinis. Lalu kemudian, ia masuk ke kantornya. Terlihat semua pegawai di situ nampak sibuk memeriksa, mengetik pekerjaan yang ada di komputernya. Lalu Angelika, yang telah mendapat pengarahan di waktu kemarin malam dari atasannya sendiri yang memegang perusahaan ini, ia pun sudah merasa percaya diri akan mampu menjawab semua pertanyaan yang menyangkut laporan tentang kinerja perusahaan. Di sela duduknya di tempat mejanya, ia tiba-tiba dikagetkan. Pintu depan terbuka dengan pelan. Angelika itu lalu melihat seseorang yang akan masuk ke dalam. Terdengar bicara meminta izin. Rupanya itu Kenshin yang berucap, maaf ya Mbak, sapu saya ketinggalan di sini semenjak kemarin. Maaf ya, saya ambil sapunya ini ya. Angelika melihatnya, lalu ia menjawab, sana cepat kamu keluar. Bikin tak enak pemandangan aja. Sambil menggerakkan tangannya, Angelika itu menyuruh Kenshin agar segera meninggalkan kantornya. Kenshin pun melihat dengan tersenyum. Iwan sendiri, yang saat itu ada di balik pintu, rupanya mendengar pula. Kemudian ia bicara pelan, waduh bro, galaknya cewek itu. Kok kagak hilang-hilang juga? Masih ada dijaga. Sambil Iwan itu tertawa kecil. Di lain tempat, di sebuah perusahaan, Kauri dan tim kerjanya kini bersiap akan berangkat. Lalu di pagi itu, tiba-tiba telegram datang yang berasal dari kantor pusat, telah memberitahukan akan informasi yang penting. Semua staf pun membacanya, menyimaknya, dan mengingatnya. Kauri sendiri, di sela hal itu, nampaknya terlihat sekali. Wajahnya tak sabar menanti. Roti spesial pun dimasukkan ke tasnya. Sampai temannya bertanya, Kauri, untuk apa ya kamu bawa roti segala? Kan di sana ada kantin. Lala, teman akrabnya malah yang menjawab, hei Villa, apa kamu kagak tahu ya? Kalau di sana itu, entar kita nggak boleh menyapa cleaning service. Ingat itu Villa. Salah. Ingat itu Kauri. Lala menggoda Kauri. Nampaknya ia tahu maksud tujuannya. Hingga Kauri pun menyahut, Lula bisa aja. Itu namanya buruk sangka. Suuzon tahu. Akhirnya waktu pun berjalan. Rombongan telah menaiki mobil masing-masing. Kauri pun demikian. Ia naik mobil putihnya sendiri. Kemudian mereka segera berjalan ke tempat tujuan. Di perusahaan ini sendiri, ruang penyambutan telah disiapkan. Kenshin dan Iwan
yang baru mengambil alat kebersihan itu, tiba-tiba dipanggil seseorang, yang tak lain atasan cleaning service. Kemudian ia pun bilang, kalian berdua pindah kerja ke ruang tengah ya. Ruang utama hall tempat meeting. Cepat bantu teman-teman kalian membersihkan dan menyiapkan meja-meja. Kenshin tiba-tiba diganti jadwalnya. Kini ia harus berpindah kerja ke tempat yang baru. Di saat yang sama, ia pun juga melihat kantornya Angelica didatangi dua orang pimpinan lain. Mereka masuk ke dalam dengan membawa tas dan laptop. Setelah beberapa menit, waktu yang berjalan, 1 jam pun berlalu. Kini rombongan Kaori telah memasuki gerbang pintu perusahaan. Masuklah mobil itu satu persatu. Security-nya terlihat menyambut dengan kehangatan sambil menunjukkan tempat parkirnya. Semua staf karyawan pun yang kerja di situ tak lupa memperhatikan. Mereka melihat dari kantor banyak mobil yang datang ke sini. Kemudian keluarlah masing-masing orang dengan membawa tas di tangannya. Termasuk pula Kaori yang begitu turun dari mobil langsung menjadi pusat perhatian oleh karyawan lelaki yang kerja di sini. Saat itu, terlihat 18 orang telah tiba. Kini mereka berada di depan, di halaman perusahaan. Staf kantor di sini pun semua menyambutnya, termasuk pula Angelica yang kini sedang berjalan mengarah ke halaman luar. Angelica itu memakai seragam kerjanya yang terlihat sekali itu dari golongan pimpinan. Saat langkahnya sudah mendekat, Angelica itu melihat banyak orang yang berada di halaman. Ia pun lalu melanjutkan jalannya sambil pandangannya mengarah ke depan. Namun tiba-tiba, langkahnya berhenti. Dirinya terkejut sekali. Hatinya terkaget begitu cepat, karena dilihatnya ada seseorang yang sangat dikenalnya. Angelica pun sampai berkata, "Itu Kaori, ngapain dia itu? Ngapain kesini juga? Kok bisa ada di situ? Ikut rombongan pula, siapa dia emangnya?" Angelica yang berhenti, bertanya-tanya sendiri. Ia merasa tak suka sekali akan kehadiran Kaori, yang dulu di masa kuliah punya masalah dengannya. Angelica lalu melihat lagi akan penampilan Kaori. Ia pun lalu bicara, "Kaori itu, dari dulu, kok masih kagak berubah aja? Suka berdandan, pakai barang yang mahal, dasar dia itu, cewek yang sombong sekali." Angelica tanpa sebab, hatinya merasa marah sendiri, karena terbawa emosi, masih teringat di masa kuliah. Namun karena ini pekerjaan, ia pun memaksakan diri. Bersama teman-temannya, ia melanjutkan lagi, akan menghampiri tamu yang baru hadir itu, Kaori sendiri. Semenjak turun dari mobilnya, ia langsung melihat kanan kiri, melihat depan belakang, seperti mencari seseorang, hingga lala temannya itu bilang, "Ayo Kaori, kita jalan, ini teman-teman udah berjalan." Di saat itu, tibalah Angelica di depan rombongan mereka, lalu segera menyapa dengan senyumnya. Kaori pun melihatnya, terkaget pula dirinya. Angelica rivalnya, kok bisa tiba-tiba di depannya? Karena di sini banyak orang. Kaori yang memang semenjak dulu tak begitu menyukai Angelica, ia pun hanya diam saja. Angelica pun demikian, ia terkesan cuek saja. Jadinya seolah mereka merasa tak saling mengenal. Kemudian diperkenalkanlah Kaori, disebut namanya dan juga jabatannya. Kaori itu adalah ketua rombongan di sini, manajer keuangan utama. Saat mendengar hal itu, Angelica pun hanya tersenyum dingin. Dalam benaknya bicara, kok bisa banget dia punya jabatan tinggi seperti ini? Apa cowoknya kerja di perusahaan pusat gitu? Mungkin dapat rekomendasi kayaknya. Enak sekali dia. Hatinya Angelica bicara tak terima, karena jabatannya Kaori yang lebih tinggi darinya. Kemudian berjalanlah mereka semua menuju kantor tengah, di ruang utama, tempat biasa rapat untuk orang-orang yang penting. Kenshin yang masih belum menyadari jika di luar saat ini ada Kaori yang datang ke sini. Terlihat ia bersama Iwan masih sibuk bekerja. Bahkan Kenshin itu sejak 10 menit yang lalu diperbantukan kerja pula ke dapur belakang untuk mempersiapkan minuman, membuat makanan yang akan disajikan ke tamu yang datang pagi ini. Sampai detik itu Kenshin tak bertanya tentang siapa tamu yang dimaksud. Ia hanya mengira saja, Kenshin itu masih merasa khawatir jika Ririn akan ada di sini. Jadinya, setelah pekerjaan dapur selesai, ia pun segera keluar. Namun tak seperti diharapkan, Kenshin yang bermaksud menghindar
malah diminta tolong lagi. Mas bantu aku dong, bawain ini semua ke aula tengah, tempat meeting saat ini. Ini aku masih sibuk lagi. Rupanya chef wanita yang bicara itu meminta tolong ke Kenshin. Karena mendapat perintah seperti itu, Kenshin pun mau tak mau menerimanya. Kenshin lalu memanggil Iwan dan juga lainnya untuk membantu dirinya membawa konsumsi makanan dan minuman. Berjalanlah Kenshin itu dengan membawa gelas, membawa piring-piring, diletakkan di troli. Ia pun melangkah pelan ke tempat yang dimaksud. Disinilah akan terjadi hal yang mengejutkan. Angelika itu akan melihat keanehan. Kauri wanita cantik yang jadi primadona di kampusnya. Bahkan dianggapnya cewek yang status sosialnya tinggi. Tak mau berteman dengan cowok sembarangan. Angelika itu akan melihat sendiri. Sesuatu yang aneh akan terjadi. Tentang cleaning service yang dibencinya ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya